Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukma Aura. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya dengan tema publikasi jurnal. Nah, yang pertama ada package sampai import. Nah, ini itu package dan kelas yang diimport yang diperlukan untuk operasi-operasi yang berkaitan dengan database Java SQL dan penanganan pesan dialog, yaitu Java X-Swing dan juga model tabel default. Yang ini daun yang ini import Java Swing Table default table model. Nah, yang di sini ada public class tampilan purpose. Nah, itu digunakan untuk mewarisi Java X-Swing JFrame dan membuat jendela aplikasi Swing. Nah, ada koneksi new koneksi, yaitu objek dari kelas koneksi yang digunakan untuk membuat koneksi ke database. Lalu ada private default table model, itu digunakan untuk menangani model table default yang akan digunakan untuk menampilkan data di dalam table yang ini. Lalu kita masuk ke private void auto number. Metode ini digunakan untuk menghasilkan nomor otomatis untuk ID jurnal berdasarkan data terakhir dalam database. Ini dia. Sampai sini. Lalu kita masuk ke public void clear. Nah, ini itu digunakan untuk membersihkan komponen input pada antarmuka pengguna. Ini source code-nya. Lalu masuk ke public tampilan purpose. Nah, ini itu sebagai konstruktor yang memanggil metode init komponen yang kemungkinan besar dihasilkan oleh pembuat GUI-nya. Lalu ada di set location, ini tuh untuk mengatur lokasi relatif dari frame ke tengah layar. Lalu ada JTable set model 1, itu untuk membuat model table dan menetapkan model tersebut ke JTable 1. Lalu ada mode 1 add column ID jurnal sampai jilid. Ini itu untuk menambahkan kolom ke model tabel yang akan menampilkan informasi ID jurnal, judul, jenis jurnal, penulis, dan jilid. Lalu ada load data dan auto number. Ini itu untuk memanggil load data dan auto number ini untuk mengisi tabel dengan data dari database yang menghasilkan nomor otomatis. Lalu kita masuk ke private void btn simpan action perform. Nah, di sini itu adalah metode yang dijalankan ketika tombol simpannya ditekan. Lalu ada string ID jurnal txt ID get text sampai string jilid get text. Nah, ini tuh untuk membaca nilai dari komponennya seperti JText file kan tadi ada txt ID, txt judul, txt penulis, txt jilid, dan txt combo box yang mungkin udah diisi yang ini, yang udah diisi. Kayak txt ID-nya, txt judulnya, gitu-gitu. Nah, lalu lanjut ke sini, ke try sampai ke sini, J option. Nah, itu menggunakan objek prepare statement untuk mengeksekusi pernyataan SQL insert dan menyimpan data baru ke dalam tabel buku dalam database. Setiap placeholder pada pernyataan SQL diisi dengan nilai yang telah diambil dari komponen GUI. Oh iya, yang ini lupa. Ya, ini tadi adalah MySQL. Ini, ini dia. Tadi itu saya lupa di depan. Nah, yang di sini ada edit jurnal, judul, jenis, penulis, dan jilid. Nah, ini dia MySQL saya di PHP MyAdmin. Sekarang saya lanjutkan ke codingannya.
Lalu lanjut ke catch. SQL exception ini itu untuk mengalami pengecualian yang mungkin terjadi selama eksekusi SQL seperti kesalahan sintaks atau masalah dalam koneksi. Nih, ada pesannya terjadi kesalahan. Lalu ada finally, load data auto number clear. Ini tuh em, akan selalu dijalankan ya, entah itu berhasil atau tidak. Nah, di dalam blok finally ini, metode load data itu dipanggil untuk memperbarui tampilan data pada tabel setelah penyimpanan. Lalu auto number ini dipanggil untuk mengatur nomor otomatis untuk ID jurnal berikutnya. Dan clear ini dipanggil untuk membersihkan inputan pada GUI setelah datanya disimpan. Lalu lanjut ke private void btn edit. Ini untuk bagian editnya, bagian tombol editnya. Nah, INTI, JTable get select, route, IFI. Ini maksudnya adalah itu tuh mengambil indeks baris yang dipilih dari JTable 1. Nah, jika tidak ada baris yang dipilih, fungsi ini akan keluar dan tidak akan keluar dan tidak melakukan apapun. Lalu ada string ID jurnal, string judul, string jenis, string penulis, string jilid. Ini tuh untuk mengambil nilai-nilainya. Jadi ada nilai dari tabel ID jurnal, terus mengambil dari teks input dan combo box yang digunakan untuk menyimpan nilai yang akan diubah. Lalu ada koneksi ini, itu membuat koneksi. Lalu ada string SQL, update buku, set judul, jenis, penulis, jilid, where ID jurnal. Itu tuh untuk membuat pernyataan SQL untuk melakukan pembaruan data. Kan tadi kita ngedit ya. Lalu ada set string, judul sampai ID jurnal itu untuk menetapkan nilai parameter pada pernyataan SQL dengan nilai yang diambil dari komponennya. Lalu ada p-execute update. Ini tuh untuk mengeksekusi pernyataan SQL untuk melakukan pembaruan pada database. Lalu ada p-close, option show message. Data terubah. Lalu ada set enable-nya true. Itu untuk menutup objek pre-persist statement dan menampilkan pesan bahwa data telah berhasil diubah. Nih. Lalu dan ini itu untuk mengaktifkan tombol simpan. Nah, yang untuk clear ini untuk membersihkan komponen input menggunakan metode clear. Lalu ada cache, ini untuk membuat ulang data di tabel. Lalu ada system out print int update error, itu untuk menghasilkan nomor otomatis. Maksudnya ini, data auto number, itu untuk menghasilkan nomor otomatis baru menggunakan metode auto number. Lalu kita masuk ke private void, btn hapus action perform. Nah, metode ini dijalankan ketika tombol hapus itu ditekan. Lalu ada int jtable get select row, string id jurnal, sampai get value at 1, 0. Itu tuh untuk mendapatkan indeks baris yang dipilih dari jtabel 1, kemudian mengambil nilai id jurnalnya dari tabel yang akan dipilih nantinya. Nah, untuk yang int question ini, itu untuk menampilkan dialog konfirmasi dengan opsi oke atau cancel. Jika pengguna memilih oke, maka proses penghapusan akan dilanjutkan. Nih, lalu di sini itu untuk menggunakan objek private statement untuk mengeksekusi pernyataan SQL delete dan menghapus data yang sesuai dengan ID jurnal yang akan dipilih. Lalu ada option pen show message data terhapus. Nah, ini itu untuk menangani pengecualian yang mungkin terjadi selama eksekusi SQL delete seperti kesalahan masalah koneksi.
Nah, ini dia ada print stack-nya, sistem out print-nya terjadi kesalahan. Nah, ini tuh em, SQL-nya akan dijalankan ya, entah berhasil, entah tidak. Jadi kalau misalkan di finally dan metode load data dipanggil, itu untuk memperbarui datanya pada table setelah penghapusan. Nah, yang untuk auto number ini dipanggil untuk mengatur nomor otomatis untuk ID journal berikutnya. Lalu clear ini untuk membersihkan inputan setelah datanya dihapus. Lalu masuk ke BTN batal. Ini private void BTN batal itu untuk memanggil button batal ya. Ketika diklik akan membatalkan. Nah, di sini itu ada clear. Nah, ini tuh memanggil metode yang untuk membersihkan inputan ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu ada load data ini untuk memuat kembali data dari database ke dalam table. Lalu btn simple set enable true ini untuk mengaktifkan tombol simpannya. Lalu ada auto number untuk mengatur nomor otomatis di ID jurnal berikutnya. Jadi tujuannya itu untuk mengembalikan antar muka pengguna ke dalam keadaan yang siap untuk input baru setelah penggunanya membatalkan aksi sebelumnya. Nah, ini masuk ke private void table mouse click. Nah, ini ada di BTN simpan set enable false. Nah, itu untuk menonaktifkan tombol simpan. Ini untuk kayak penggunanya itu kalau misalkan lagi ngedit data yang sudah ada, bukan nyimpan data yang baru. Nah, untuk integer table get select row if i yang ini itu jika tidak ada baris yang dipilih, maka itu keluar dari metodenya. Lalu ini ada string ID jurnal sampai string jilid. Itu untuk mengisi komponen dengan data dari tabel, yaitu mengambil nilai dari kolom-kolom yang sesuai pada baris terpilih di tabel dan mengisinya ke komponen seperti J text file dan C combo box. Ini digunakan untuk memuat data yang dipilih ke dalam elemen inputan sehingga pengguna dapat melihat dan mengedit data yang sudah ada. Jadi kalau misalkan kita ngeklik salah satu baris nih, nah tujuannya itu untuk mengisi komponen input dengan data baris yang dipilih. Jadi kita itu bisa ngelakuin edit dan penghapusan dari data tadi. Lalu di sini ada Java SWT event queue invoke letter new runnable public void run. Oh ini tunggu. Yang Java ini itu untuk membuat objek runnable yang dioperasikan pada thread antarmuka pengguna. Lalu untuk new runnable ini itu untuk membuat objek runnable yang memiliki metode run. Nah, inilah nanti yang akan dijalankan yang run-nya ini. Itu run ini untuk merun tampilan perpus ini. Nih. Jadi dengan menggunakan Java ini memastikan bahwa pembuatan dan penampilan antarmuka pengguna terjadi di dalam thread yang benar dan tidak menyebabkan masalah kesalahan karena operasi GUI seharusnya dilakukan seperti itu. Nah, lalu ini desain saya dari publikasi jurnalnya. Ada insert, edit, delete, cancel. Nah, untuk run-nya, untuk run dari publikasi jurnal ini, kan saya cantumkan setelah video tes ini. Dikarenakan dari Zoom ternyata ngeran, nggak bisa nampilin run-nya, jadi videonya akan saya edit. Sekian dari saya Sukma Aura. Terima kasih telah menonton. Terima kasih juga kepada Pak Budiman, sehingga saya bisa mengerjakan UAS ini. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga proyek UAS saya mendapatkan nilai cukup.
dan cukup bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.